Halo teman-teman semua, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Sebelum kita masuk ke tema video, izinkan saya untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara kaum muslim. Semoga puasa kali ini memberikan kebaikan bagi kita semua. Teman-teman, video kali ini masih membahas mengenai video pembelajaran mata kuliah hukum tata negara, dan topik di bagian yang ke-11 adalah mengenai lembaga perwakilan rakyat. Khusus kali ini saya membahas mengenai konsep dan sejarahnya, sedangkan mengenai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga perwakilan rakyat itu akan kita bahas dalam video-video selanjutnya. Berbicara mengenai lembaga perwakilan rakyat, tentu kita harus mengurainya jauh ke belakang mengenai sistem demokrasi yang pernah diterapkan di dalam praktik ketatanegaraan berbagai negara di dunia. Kalau kita lihat bahwa pada awalnya gagasan mengenai demokrasi itu adalah demokrasi langsung. Itu bisa dimaklumi karena memang pada masa itu atau pada zaman dahulu bahwa negara-negara yang terbentuk adalah negara-negara kota atau sering dikatakan sebagai city state atau dalam bahasa Yunani dikatakan sebagai polis. Sistem demokrasi langsung di mana rakyat ikut serta di dalam pengambilan keputusan kebijakan negara ini masih bisa dimaklumi karena memang jumlah penduduk pada masa itu sangat sedikit. Artinya bahwa penduduk atau rakyat di suatu negara masih bisa dikumpulkan di dalam satu tempat, misalnya di dalam aula ataupun di dalam lapangan ataupun di depan di lapangan istana, ya. Tetapi kemudian karena perkembangan ketatanegaraan, karena perkembangan jumlah penduduk, karena perkembangan luas wilayah daripada suatu negara, maka demokrasi langsung itu menjadi mustahil untuk dilakukan. Walaupun pada titik tertentu bisa saja dilakukan, misalnya seperti pemilihan presiden dan segala macam. Tetapi untuk pengambilan kebijakan itu tidak mungkin lagi dilakukan secara langsung. Oleh karena itulah, pada tahap berikutnya, sistem demokrasi langsung beralih menjadi sistem demokrasi tidak langsung atau dikatakan juga sebagai sistem demokrasi perwakilan. Makna daripada demokrasi perwakilan ini adalah bahwa masyarakat atau warga negara memilih orang-orang yang dianggap akan mampu memperjuangkan atau menyampaikan aspirasinya kepada pemimpin ataupun kepada raja ataupun kepada presiden ataupun kepada kepala negara supaya aspirasi tersebut bisa diwujudkan oleh pemimpin negara demi kesejahteraan warga negara. Makanya nanti akan kita lihat bahwa jenis keterwakilan itu bisa dilihat dalam 3 hal. Yang pertama adalah keterwakilan politik. Kalau dikatakan keterwakilan politik berarti warga negara memilih orang-orang yang sesuai atau yang memiliki prinsip-prinsip politik yang sama dengannya. Sedangkan yang kedua ada namanya keterwakilan teritorial, berarti keterwakilan dari segi wilayah. Kenapa harus ada keterwakilan dari segi wilayah? Karena biasanya teman-teman, kepentingan ataupun aspirasi dari suatu masyarakat yang terkumpul di suatu wilayah itu akan lebih memiliki kesamaan dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Sedangkan yang ketiga adalah keterwakilan fungsional, berarti ini keterwakilan dari segi organisasi ataupun dari segi kelompok-kelompok masyarakat yang ada di suatu negara. Lalu yang perlu kita tahu adalah bagaimana mekanisme demokrasi perwakilan itu bisa diterapkan. Nah, sistem demokrasi perwakilan itu berawal dari ketika masyarakat itu masuk ke bilik suara, kemudian di dalam bilik suara dia menentukan siapa yang akan menjadi mandatnya, artinya siapa yang akan dia pilih untuk meneruskan aspirasinya. Setelah itu, maka wakil-wakil yang sudah diberikan mandat oleh rakyat itu akan menjadi orang-orang yang menyusun kebijakan di suatu negara. Misalnya di Indonesia ketika kita memilih anggota DPR dan anggota DPRD, maka anggota-anggota DPRD dan DPR tersebutlah
yang akan mewujudkan ataupun merancang undang-undang ataupun kebijakan yang akan diterapkan di sebuah negara. Tentu bersama dengan presiden ataupun cabang-cabang kekuasaan negara yang terkait dengan itu. Hanya saja kemudian ternyata sistem demokrasi perwakilan ini memiliki berbagai kelemahan, teman-teman. Kelemahan yang pertama adalah bahwa sistem demokrasi perwakilan tidak menjamin kandidat akan selalu sejalan dengan rakyat. Karena memang biasanya akan ada perbedaan sikap dan tindakan seorang wakil rakyat ketika dia berkampanye di hadapan rakyat, ketika dia akan merumuskan aspirasi tersebut menjadi undang-undang ataupun berbagai kebijakan yang ada di parlemen ataupun di pemerintahan. Apalagi kemudian bahwa rakyat itu tidak memiliki daya paksa yang kuat untuk selalu memastikan seorang wakil rakyat selalu sesuai dengan keinginan rakyat yang memilihnya. Hal ini kemudian didukung oleh kelemahan yang kedua, bahwa tidak tersedia mekanisme atau cara untuk mencabut mandat jika rakyat kecewa terhadap kinerja daripada wakilnya. Satu-satunya cara yang pasti bisa dilakukan oleh rakyat adalah tidak memilih si wakil tersebut di pemilu berikutnya. Padahal waktunya itu masih sangat panjang. Biasanya di suatu negara, masa jabatan seorang wakil rakyat itu ada sekitar 4 atau 5 tahun. Memang dalam sistem pemilu di beberapa negara, ada yang namanya mekanisme recall. Recall itu artinya kembali, call itu memanggil. Berarti recall adalah memanggil kembali wakil rakyat yang sudah terpilih di pemilu sebelumnya. Hanya saja kemudian prosesnya ini juga sangat susah. Ya. Dalam sistem demokrasi ataupun sistem pemilu di Indonesia, mekanisme recall ini hanya bisa dilakukan oleh partai politik. Jadi kalau misalnya partai politik tidak merasa bahwa si wakil rakyat itu sudah tidak sesuai dengan garis kebijakan partai yang di mana dia bernaung, maka disitulah partai bisa memberikan recall atau pergantian antar waktu kepada si wakil rakyat yang bersangkutan. Tetapi kalau murni keinginan recall itu dari rakyat, itu tidak mungkin bisa. Kemudian kita akan melihat bagaimana kelembagaan ataupun sistem parlemen di suatu negara. Di dunia ini kalau kita lihat secara umum bahwa sistem parlemen itu dibagi atas 3, yaitu ada unikameral, kemudian bikameral, dan trikameral. Unikameral dari kata uni berarti satu, artinya di sini bahwa lembaga yang menjadi perwakilan rakyat di suatu negara itu hanya ada satu. Biasanya sistem unikameral ini diterapkan di negara-negara yang memiliki ideologi komunis atau sistem partai tunggal, dan juga di negara-negara yang wilayah atau penduduknya juga sangat kecil. Kemudian yang kedua, dikenal juga sistem bikameral. Sistem bikameral ini adalah bahwa lembaga yang dianggap sebagai perwakilan rakyat di suatu negara itu ada 2 kamar. Biasanya ini ada dari segi perwakilan politik dan juga dari perwakilan daerah. Kalau di Amerika misalnya, kita melihat ada House of Representative, itulah DPR-nya Amerika yang menjadi perwakilan politik, dan ada yang namanya Senat, kalau di Indonesia itu seperti DPD, yang menjadi perwakilan daerah atau perwakilan teritorial. Dan yang ketiga, ada namanya sistem trikameral. Artinya bahwa ada 3 lembaga yang menjadi perwakilan rakyat di suatu negara. Ini agak jarang diterapkan, tapi oleh beberapa pakar hukum tata negara mengatakan bahwa Indonesia itu menerapkan sistem trikameral. Kenapa? Karena ada 3 lembaga di Indonesia yang dianggap sebagai perwakilan rakyat. Yaitu ada MPR, ada DPR, ada DPD. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa kira-kira yang menjadi dasar bagi suatu negara menerapkan unikameral, bikameral, atau trikameral? Apa ukurannya? Mengapa kriteria penentuan sistem perwakilan ini menjadi sangat penting? Karena memang teman-teman, di berbagai negara, atau khususnya di Indonesia, itu masih muncul perdebatan apakah keberadaan sebuah lembaga negara itu dianggap sebagai perwakilan rakyat atau tidak. Maka ada 3 ukuran atau 3 kriteria yang harus dipenuhi
supaya suatu lembaga negara itu dikatakan sebagai lembaga perwakilan. Yang pertama, bahwa lembaga negara yang bersangkutan itu memiliki fungsi tersendiri. Ada fungsinya yang memang tidak dimiliki oleh lembaga negara lain. Oke. Kemudian yang kedua, memiliki anggota tersendiri. Dan yang ketiga, memiliki struktur kelembagaan dan aturan-aturan tersendiri. Kalau dikatakan struktur kelembagaan berarti sistem organisasi dan juga memiliki peraturan yang mengikat anggota-anggota yang ada di dalam lembaga itu. Sekarang kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem perwakilan atau sistem parlemen di suatu negara. Ada 3 teman-teman. Kita mulai dari yang pertama, yaitu bentuk negara. Kalau kita lihat bahwa biasanya negara-negara yang bentuk negaranya adalah negara serikat, maka sistem parlemennya atau sistem perwakilannya adalah bikameral. Amerika misalnya, karena dia adalah negara serikat, bahwa di sana ada 50 negara bagian, maka sistem perwakilannya adalah ada House Representative sebagai perwakilan politik, dan ada juga Senat yang dipilih oleh negara bagian, masing-masing 2 dari setiap negara bagian untuk menempati posisi sebagai Senat. Oke? Kemudian yang kedua, yaitu luas wilayah. Biasanya semakin luas wilayah suatu negara, maka dia akan menerapkan sistem bikameral, karena selain harus memilih perwakilan politik, juga harus memilih perwakilan daerah. Salah satu contohnya adalah Indonesia. Demikian juga halnya dengan yang ketiga, yaitu jumlah penduduk. Semakin besar penduduk di suatu negara, maka perwakilannya itu juga harus dibagi atas 2, ada perwakilan politik, ada juga perwakilan daerahnya. Setelah memahami konsep daripada sistem perwakilan, maka kita akan mencoba mengerucutkan pembahasan mengenai sistem perwakilan di Indonesia, dan ini kita awali dari sejarah sistem perwakilan yang pernah ada di Indonesia, baik itu mulai dari masa penjajahan Belanda, Jepang, maupun ketika gonta-ganti konstitusi di Indonesia. Pembahasannya akan saya mulai dari yang pertama, yaitu masa penjajahan Belanda. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa ternyata sistem perwakilan di Hindia Belanda yang merupakan jajahan Belanda atau Indonesia saat ini, itu sesungguhnya sudah ada dengan keberadaan sebuah lembaga yang namanya Volksraad. Keberadaan Volksraad ini ya diatur di dalam pasal 53 sampai pasal 80 IS. IS itu singkatan dari Indisch Staatsregeling atau semacam undang-undang dasar di Hindia Belanda. Makna daripada Volksraad ini yaitu berasal dari 2 kata. Volks artinya rakyat dan Raad adalah dewan. Berarti Volksraad adalah dewan rakyat. Volksraad ini dibentuk pada tahun 1918 sampai kepada tahun 1942, dan anggota-anggotanya ternyata dipilih melalui sebuah pemilu, walaupun pemilu saat itu tidak mungkin kita samakan dengan pemilu yang ada saat ini ya. Pemilu pada tahun 1917 itu memilih 38 anggota Volksraad. Adapun keanggotaan dari Volksraad pada masa itu mewakili konfigurasi dari penduduk yang ada di Hindia Belanda ketika masa penjajahan Belanda, di mana kita tahu bahwa pada masa itu konfigurasi ataupun susunan daripada penduduk Hindia Belanda yaitu yang pertama penduduk Belanda sendiri atau orang-orang Belanda sendiri, termasuk juga golongan Eropa. Kemudian yang kedua yaitu kaum pribumi, dan yang ketiga adalah suku Tionghoa. Untuk penduduk Belanda sendiri ada 20 orang, yaitu 9 orang dipilih dan 11 orang ditunjuk. Sedangkan dari pribumi ada 15 orang, di mana 10 diantaranya dipilih dan 5 itu ditunjuk. Sedangkan dari penduduk Tionghoa ini termasuk kecil ya, hanya 3 orang dan semuanya itu dipilih. Itu pada masa penjajahan Belanda. Sekarang kita masuk ke penjajahan Jepang. Ternyata di masa penjajahan Jepang itu tidak ada anggota lembaga perwakilan yang dipilih melalui pemilu, karena memang waktu yang sangat cepat dan perang dunia yang sedang berkecamuk pada masa itu, sehingga tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan yang namanya pemilu. Namun demikian teman-teman, pada masa penjajahan Jepang ada juga semacam badan perwakilan atau perwakilan dari
penduduk Hindia Belanda yang namanya adalah Chu Sang-in, di mana badan ini memiliki tugas atau wewenang untuk memberikan saran kepada pemerintah Jepang yang sedang berkuasa di Indonesia mengenai konfigurasi ataupun susunan keanggotaan daripada Chu Sang-in ini, yaitu ada 43 orang, di mana 41 orang itu diusulkan oleh pemerintah Jepang, sedangkan 2 orang lagi itu mewakili 2 kerajaan yang paling eksis di Indonesia pada masa itu, yaitu Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta. Kita masuk ke masa Undang-Undang Dasar 1945 ini di periode yang pertama, khususnya di awal-awal kemerdekaan. Sebagaimana kita tahu atau kita pelajari di sejarah konstitusi yang ada di video-video saya sebelumnya, bahwa di awal kemerdekaan itu Indonesia belum memiliki sistem perwakilan. Namun demikian, pada masa itu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibentuklah sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang anggota-anggotanya merupakan mantan-mantan anggota PPKI ataupun BPUPKI, dan mereka ini dipilih oleh Presiden dan Wakil Presiden pada masa itu dengan mewakili kepentingan-kepentingan politik maupun kepentingan teritorial. Ya, pada masa itu kita tahu sudah ada beberapa partai politik ya. Walaupun kemudian ketika kita baca di dalam desain Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pada sistem perwakilan Indonesia pada masa itu bisa dikatakan merupakan sistem unikameral karena hanya ada DPR yang menjadi lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui sebuah pemilihan umum. Walaupun kemudian Jimli Asidiki mencoba meluruskan ini ya, bahwa ternyata kalau berdasarkan 3 kriteria yang sudah saya jelaskan tadi, Indonesia sesungguhnya memiliki 1,5 perwakilan atau sistem 1,5 perwakilan. Kenapa? Karena selain DPR, ada juga MPR, walaupun anggota-anggotanya itu tidak semuanya dipilih, ya. Karena kita tahu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar bahwa anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah ditambah utusan golongan. Makanya Jimli Asidiki mengatakan Indonesia memiliki sistem 1,5 kamar karena MPR itu dianggap sebagai setengah kamar. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana desain sistem perwakilan kita dalam gonta-ganti konstitusi yang terjadi beberapa kali. Ya, setelah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, maka itu hanya bertahan sekitar 4 tahun karena pada tahun 1949 kita sudah berganti konstitusi menjadi konstitusi RIS. Pada masa konstitusi RIS, sistem perwakilan kita itu terdiri dari 2 kamar, teman-teman, yaitu ada DPR dan ada Senat. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang pada masa itu kita menganut yang namanya sistem negara atau bentuk negara federal, ya, sebagai tindak lanjut atau sebagai akibat dari keputusan konferensi meja bundar. Tidak lama, hanya berselang setahun, lalu kemudian sistem perwakilan kita itu berubah menjadi unikameral, hanya ada DPR saja, karena memang sistem pemerintahan kita itu menjadi sistem pemerintahan parlementer dan bentuk negara itu berubah menjadi bentuk negara kesatuan. Lalu kemudian setelah Undang-Undang Dasar sementara 1950, kita beralih ke Undang-Undang Dasar 1945 di periode yang kedua, dan sistemnya itu sama seperti periode yang pertama, dan pada masa itu sudah ada DPR yang dipilih melalui pemilihan umum. Ya. Yang menarik kemudian adalah desain sistem perwakilan kita ketika Undang-Undang Dasar 1945 diubah sebanyak 4 kali ya, mulai tahun 1999 sampai 2002. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar kita sekarang ini, bahwa ternyata Indonesia itu memiliki 2 lembaga perwakilan ya, ada DPD dan ada DPR. DPR itu mewakili kepentingan politik atau perwakilan politik, sedangkan DPD itu adalah sebagai perwakilan teritorial. Anggota DPR itu dipilih melalui pemilihan umum dan dicalonkan oleh partai politik, sedangkan anggota DPD itu dipilih dengan sistem semidistrik ya, di mana setiap provinsi itu menyediakan 4 kursi untuk anggota DPD. Coba kemudian, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa
bentuk ataupun sistem perwakilan kita pada Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan ini juga memunculkan perdebatan, karena ada orang yang berpendapat Indonesia ini menerapkan sistem 2 kamar, yaitu DPD dan DPR, tetapi ada juga para ahli yang mengatakan bahwa Indonesia itu menerapkan 3 kamar. Selain DPD dan DPR, ada juga MPR. Saya sendiri dengan bertitik tolak kepada 3 kriteria di dalam sistem perwakilan, saya sepakat bahwa Indonesia saat ini menerapkan sistem trikameral. Karena selain DPR dan DPD yang memiliki struktur kelembagaan, fungsi dan wewenang dan anggota tersendiri, MPR juga harus kita maknai demikian. Karena eksistensi daripada anggota DPR dan DPD itu berbeda ketika mereka menjadi anggota MPR. Kenapa? Karena memang hal ini bisa terjadi karena fungsi ataupun tugas dan wewenangnya itu memiliki perbedaan. Bahkan peraturannya dan produk hukumnya juga berbeda. Kecuali misalnya kalau MPR itu hanya semacam kongres yang ada di Amerika, atau dia hanya sebagai joint session antara DPR dan DPD, maka MPR tidak bisa dianggap sebagai sebuah kamar tersendiri. Tetapi karena MPR itu memiliki struktur, memiliki fungsi, dan memiliki anggota tersendiri, maka saya berpendapat MPR adalah sebagai kamar ketiga di dalam sistem perwakilan kita. Oke, saya rasa demikian. Kalau mengenai tugas dan wewenang lembaga-lembaga perwakilan yang ada di Indonesia, itu akan kita pelajari atau kita bahas di dalam video-video berikutnya. Demikian, terima kasih.